Rayu Kadang Kinasih, selamat siang. Jadi sekarang kita ada di desa Pasuruan ya. Jadi ada di lahan pertanian. Kita akan mengerjakan pertanian milik organisasi kepemudaan Buddha Jaya Wisnu. Di mana agama Buddha Jaya Wisnu itu selain mengajarkan tentang ilmu ketuhanan ya kan, agama Buddha Jaya Wisnu juga mengajarkan ilmu pertanian, yang dimana ilmu pertanian juga ada kaitannya dengan teologi ketuhanannya dalam ajaran agama Buddha Jaya Wisnu. Oke, jadi kita coba riset ya, tidak menggunakan pupuk-pupuk yang dari kimiawi ya kan, jadi menggunakan peranatan, yaitu ada sesajennya, ada korbanannya ya kan. Oke, langsung saja lihat untuk para pekerjanya. Di sana ada juga pemeluk agama Buddha Jaya Wisnu juga yang dikerjakan oleh kepemudaan. Nah, lahan ini berada di desa Pasuruan, lahan yang dimiliki oleh organisasi kepemudaan agama Buddha Jaya Wisnu, yaitu Permadi Nusantara. Lahan ini memiliki luas sekitar 1000 meter persegi ya. Nah, sebelumnya ditanami padi, sekarang kita coba separuh untuk padi, separuh untuk buah-buahan. Nah, itu di sana ada siapa itu? Ada para pemeluk agama Buddha Jaya Wisnu ya, kepemudaannya giat-giat. Ada Kang Dodi Avandi, ada Kang Di dan Kang Met. Oke, langsung kita ke sana jalur. Rayu, Sedaya, kamar Rayu. Nah, ini adalah para pemeluk agama Buddha Jaya Wisnu. Jadi agama leluhur kita itu tidak hanya mengajarkan tentang gacor ya, lur ya, hanya gacor aja, tidak ada kontribusinya terhadap negara. Nah, sedangkan agama leluhur kita selain ngomong juga diajarkan untuk berkontribusi membangun ketahanan pangan. Itu mengapa istilah-istilah ajaran dalam leluhur Jawa ada istilah gemah ripah loh jinawi ya itu. Nah, karena memang mengalami penyusutan dalam penyebaran agama leluhur kita, hingga mungkin hal-hal yang demikian kurang lagi dipercaya oleh masyarakat Jawa. Untuk itu kita di kepemudaan agama Buddha Jaya Wisnu mencoba menggali lagi, semacam riset membuktikan apakah benar ketika kita melakukan pertanian ya, mendalami pertanian dengan menggunakan tata cara kuno, apakah dihindarkan dari hal-hal yang terkait dengan pertanian, misalkan wabah ya toh, itu paling penting, wabah ulat, wabah tikus, itu apakah dihindarkan seperti itu. Nah, kita akan buktikan, sekalian kita meriset ya, apakah benar dan tidaknya. Jadi stay di channel YouTube kita dan pantau terus pertanian dan perkebunan pemeluk agama Buddha Jaya Wisnu yang dijalankan oleh kepemudaan, yaitu Permadi Nusantara. Nah, ini adalah bibit-bibit yang akan kita tanam di lahan Permadi Nusantara, organisasi kepemudaan agama Buddha Jaya Wisnu di Kota Pasuruan, di Desa Teguhan. Nah, itu ya. Nah, ada yang unik guys, ketika kita akan melakukan pertanian dan perkebunan, di mana ada hal ya sedikit kita anggap mistik lah ya. Karena sebenarnya untuk menanam di lahan seluas hampir 1000 meter persegi itu membutuhkan keuangan kira-kira 70 juta, 3000. Nah, lahan ini ternyata salah ya. Kita ralat 3000-an ya. Ini 2000, sing dindayu 1000. Nah, ini 2000 meter persegi, yang dindayu 1000 meter persegi guys. Wah, besar ya guys ya. Welirang. Yang di Welirang 1 hektar. Yang di Welirang 1 hektar guys gitu loh. Nah, kita akan tanam di lahan kepemudaan ini yaitu pepaya California ya. Terus sama jeruk dan juga cengkeh.
Nah, ada hal mistik di mana sebenarnya kita nggak punya uang sama sekali ya kan. Namun ada yang aneh. Untuk anehnya kita akan langsung saja bertanya-tanya sama yang mengalami keanehan itu sendiri, yaitu Kak Mas Dodi. Rayu Kak Mas Dodi. Rayu. Maksudnya anehnya di Maksudnya Nah, aneh itu Aneh anehnya di kemarin, mana? menurut saya sih aneh ya, karena katanya sih yang saya dengar kita nggak boleh membayar ya. Ya. Nah itu gimana itu? Kok moro-moro Kan dikasih saja gitu maksudnya? kita Itu kan aneh sekali. berani melakukan negosiasi, istilahnya gimana ya, mau kontrak biji apa bibit atau bagaimana, nilainya bagaimana, pembagiannya bagaimana. Karena pada awalnya kita hanya membeli Iya, beberapa membeli saja beberapa ya. saja, Karena kita saja. mempunyai kas keuangan kepemudaan sekitar 900.000. 900.000. Nah, kita membeli 10 kan awalnya. Awalnya. Hanya dengan apa 260.000 ya Iya. totalnya. Ternyata setelah kita membeli di orang tersebut, di pedagang tersebut, malah kita ditawari untuk bisnis ya, Ya, untuk bisnis. kerjasama. Kerjasama. Dan Nah. kerjasamanya itu unik gitu loh. Gimana uniknya? Mas Setelah Dodi? melakukan negosiasi terus saya ingat bahwa Permadi adalah untuk agama. Iya. Jadi saya mintakan lah, saya mohon minta restu dari Panjenenganipun Rama, mau kula putra siswa iki Nggih. badhe mbangun kas keuangan yang digunakan untuk kebutuhan agama. Gitu. Intinya di situ. Jadi sebelum itu ya. Sebelum. Dan pada saat itu HP saya rusak. HP saya rusak. Selama 1 minggu. Saya bingung. Gitu Ini loh. pakai HP saya Iya, soalnya ini. iya, ini bukan HP saya. Akhirnya ya mungkin disuruh sabar dulu sama Panjenengan Rama. Ternyata disitulah Pal Sri Sadono itu masuk. Oh, Saya hitung dari pas perhitungan kalender. Iya, Oh, ya, kita kan punya kalender Iya, kalender. Pal Sri Sadono Pal ya. Sri Sadono. Model-modelnya seperti Iya. Ika yang di Bali ya. Nah, terus Saya menggunakan Wedotani sekaligus pembuktian. Namanya pemuda kan ya. Iya dong. Harus melakukan pembuktian dulu. Saya jangan melakukan sedikit pembuktian. goib, Nah. goib ya harus riset. Saya riset dari Pal Sri Sadono. Oh, sekarang waktunya Rahayu. Saya berangkat. Jadi Ke pedagang itu. ke pedagang itu. Hujan itu wis istilahnya mendung itu sudah teletik itu sudah gerimis. Tapi enggak tahu ya, saya sendiri ya. Saya anggap itu restu dari Panjenengan Rama saja gitu. Restu dari alam juga gitu karena dedikasi kita memang tulus untuk agama. Saya berangkat negosiasi. Setelah negosiasi kemarin sih omong-omong kosongnya itu kan pembagiannya sekitar dari hasil panen itu 20% atau berapa itu nanti kan kita bicarakan bersama-sama. Ternyata sampai di sana itu orangnya hanya minta 1 kali panen saja. 1 pohon itu hanya minta 3 biji. 1 pohon 3 1 pohon 3 biji hanya saja. sekali panen saja. Panen selanjutnya Sudah milik kita. milik kita sendiri Tanpa bayar apapun. tanpa bayar apapun. Wow. Dan itu bisa dijual atau orangnya siap menerima. Oh, dia tidak Berapa monopoli ya. Tidak. Kalau mau mau dijual kemanapun di luar, boleh. kalau lebih tinggi dirasa lebih tinggi. Nah itulah kita nanti diadu apa ya istilah Kaluran totok kita. romonya kita Iya, gitu loh iya, di situ. bener. Itu yang bagi saya kan goibnya di situ. Sama seperti kayak di alase pohon kopi di alas pohon kopi yang di Lirang itu ya. Pohon bakar Semua semua, kebakaran tapi kecuali lahannya Permadi. lahan Permadi. Itu guys. Nah, Tidak kebakaran makanya sekali. terus semangat. Semangat ya. Iya. Rayu. Oke, sekarang kita lanjut untuk pacul ya guys ya. Itu sama Bapak Di. Bapak Di. Ada komen apa ini? Nggak ada. Tidak ada ya. Nggak komen. Tetap semangat menjalankan Iya, tata cara agama Pak Adi. Oke, sama-sama guys. Nggih, Rayu, sedaya Rayu. Doakan sukses ya, doakan sukses pertanian dan perkebunan kita untuk agama. Rayu, sedaya kadang Rayu. Nah, selesai membuat dorong papaya kali ini. Sekarang kita cuci ya. Nusantara. Oh, di bawahnya ini men ya. Sungai men. Sungai. Sangat eksotis sekali. Wush.
Lihat ya, kucing. Hah? Ya.